Oke Brozone, balik lagi di channel saya. Kali ini video saya mau membahas tentang review tang ampere berikut avometer ya, digital smart clamp meter. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Oke, yang saya beli ini itu modelnya adalah Zotac ZT QB4 kalau nggak salah, nanti kita buka. Jadi ini bungkusnya seperti ini, tampilan depannya seperti ini, sampingnya adalah digital smart clamp meter, belakangnya seperti ini. Kayaknya bungkusannya ini bungkusan umum ya, jadi nggak ada tipenya, nggak ada modelnya smart clamp meter with kapasitor dan temperatur, kayaknya nih capnya dan temperatur. Oke, mari kita unboxing. Dapat user manual, dapat pouchnya, lumayan pouchnya tebal juga, biar bisa ditaruh di ikat pinggang mungkin ini. Clamp meternya, kabel probe-nya, kemudian ini tidak ada ya, tidak ada apa-apa, kosong. Dua probe. Oke, jadi dapatnya user manual, clamp meter, apa namanya nih, untuk pengukur suhu, sensor suhu, probe-nya, kemudian ini pouch-nya, tempatnya. Oke, langsung saja kita nyalakan ini. Oke, ini sini saya ingin memberitahukan bahwa cuma ada dua tombol di depannya. Jadi ini tombol select atau tombol power yang harus ditekan lebih dari 2 detik. Yang ini tombol hertz, kemudian non contact voltage lebih dari 2 detik juga. Ini ada tulisannya kalau kelihatan. Jadi ada mode 3 mode ya. Untuk tang ampere sendiri ini kalau saya lihat lambangnya lambang hanya AC ya, jadi cuma bisa mendeteksi arus AC saja di tang ampernya dari 15 mA sampai 600 ampere. Oke. Kemudian untuk mode autonya itu bisa mendeteksi dari volt AC atau volt DC 0,8 volt sampai 600 volt AC DC ya. Kemudian ada ohm hambatan dari 0 sampai 40 mega ohm. Ini mega atau mikro ya? Mega kayaknya, mega ohm. Kemudian untuk continuity test dari 0 sampai 50 ohm. Itu mode autonya. Kemudian mode selectnya, ini select, itu pilihannya adalah untuk tes kapasitor dari 0 sampai 4 mikrofarad untuk dioda. Kemudian yang terakhir adalah temperatur dari minus 30 sampai 100 derajat Celcius atau bisa dikonversikan ke Fahrenheit kalau nggak salah di sini. Kemudian untuk hertznya itu dari 1 sampai 1 MHz ya. Ini indikatornya true RMS, auto power off. Kemudian di bagian atasnya di sini terlihat ini untuk NCV nya ya, nanti kita coba demokan NCV nya ya.
itu CV-nya. Ini di sebelah sini ada untuk membuka tang ampere. Paling atas itu ada center, kemudian paling bawah ini diisi untuk dicolokkan probe-nya ya, entah itu probe suhu atau probe negatif positifnya yang merah dan hitam ini. Terus di sebelah kanannya ini ada hold, ada buat nyalain lampunya, lampu LCD dan lampu center. Bagian belakangnya tidak ada apa-apa, hanya baut untuk membuka baterai ya. Ya, ini hanya untuk baut membuka baterai buatan Cina. Jadi ini kecil sekali, bisa digenggam. Sejengkal saya juga kurang, jadi ini hanya enak banget untuk digenggam, kemudian banyak fiturnya. Terus kemudian bagaimana cara menyalakannya? Ini bisa kita tekan power lebih dari 2 detik. Nah, itu menyala. Saya coba nyalakan lampunya. Nah, itu tampilan cukup mewah ya. Oke. Jadi dengan mode ini tanpa dicolok itu kita tidak bisa select apa-apa. Kalau dipencet kita tidak bisa select, jadi harus menggunakan probe-nya. Kemudian untuk hertz-nya bisa nih, jadi pilihannya AC, true RMS, dan hertz, cuma itu doang. Oke, mari kita colokkan probe-nya. Nah, untuk probe-nya sendiri bagus sekali ya nih. Jadi saya pernah menggunakan probe yang murah, tang ampere 80 ribuan. Itu probe-nya nggak kayak gini. Ini bisa dibuka cap-nya. Kemudian untuk ujung probe-nya itu ada mode satunya seperti ini. Kemudian kalau dicopot, nah ini kalau dicopot bisa lebih panjang ya. Jadi kalau tanpa cap ini, dengan cap seperti ini. Oke, saya copot dulu dua-duanya. Ini capnya, tanpa cap ya. Mari kita colokkan. Oke, setelah dicolok itu ada mode auto ya. Yang tadi saya bilang kalau mode auto itu ada 3 yang bisa di cover, dideteksi oleh dia. Yang pertama itu adalah volt untuk AC DC tanpa memindahkan, kalau di meteran multitester analog kita harus memindahkan antara DC dan AC. Terus kemudian untuk hambatan ohm sama continuity ya, 0 sampai 50. Kemudian kalau kita select, nah ini yang pertama adalah untuk tes dioda. Kemudian kalau di select lagi, ini untuk kapasitor ya, ada N farad ya. Terus kemudian kita select sekali lagi. Nah ini suhu untuk Celsius, ini untuk Fahrenheit-nya. Kita select lagi, balik lagi ke auto. Oke, itu mode awalnya. Nah kita set mode auto. Kenapa saya memilih ini? Karena saya udah banyak korban multitester saya. Jadi pada saat pengukuran saya bekerja di arus DC dan AC, pada saat itu saya DC nya bermainan di Arduino, kemudian AC nya di arus tegangan PLN. Itu kadang-kadang saya suka lupa mengganti. Jadi ketika pada saat DC kemudian saya ukur tegangan tinggi, meleduk multitesternya. Kemudian pas saya cek tidak ada sekringnya. Kalau yang manual, yang analog ya, itu ada sekringnya, tapi buzzernya mati. Jadi saya suka ini, jadi AC ke DC itu bisa kedetek otomatis.
Oke, mari kita ke pengujian pertama. Oke, untuk pengujian yang pertama kita mau menguji arus DC ya, arus lagi, tegangan DC. Ini kita kutub negatif yang hitam, kemudian kutub negatif hitam, kutub positif yang merah. Ya, itu dia 1,6 volt DC. Oke, itu dengan menggunakan baterai. Kemudian auto yang pertama udah volt, nanti yang AC saya kasih tunjuk. Sekarang kita mau menghitung hambatan ya. Di sini saya punya resistor. Saya nggak tahu resistor ini ukurannya berapa. Coba kita ukur. Ya, 9,73 kilo ohm ukurannya ya. Auto detect, dan kita copot. Auto yang ketiga adalah mode continuity. Kita cek aja, ini yang paling sering saya pakai ya. Jadi saya mau ngecek apakah suatu elemen elektronik itu nyambung atau enggak. Biasanya saya cek seperti ini. Nyambung ya. Oke, itu mode auto. Sekarang di mode selectnya ada kapasitor, dioda, dan temperatur. Oke, kita select. Ini sekarang kita di mode dioda ya. Saya punya papan board. Kemudian di sini ada salah satu dioda. Saya coba cek. Saya nggak tahu kutub positif negatifnya ya. Coba kita cek aja. Oke, ini tidak terdeteksi. Bagaimana kalau saya balik? Nah, itu dia. Kalau dibalik ada arusnya sebesar 0,45 volt. Oke, ini diodanya. Sekarang untuk tes. Nah, ini kapasitor. Nah, di sini ada kapasitor ya. Kapasitor 47, sorry. Nah, itu kapasitor 200 volt 47 mikrofarad ya. Sekarang kita ukur yang negatif, yang kiri. Kita ukur kapasitornya. Yaitu 47 mikrofarad. Terdeteksi di sini 50 mikrofarad. Ya, ada toleransi lah. Oke, sedikit. Untuk temperatur kita harus cabut probe-nya. Oke. Kita ganti ke sini. Masukkan yang hitam ke COM, kemudian yang merah ke merah. Kita pilih yang derajat Celcius ya. Ini sekarang di 29. Sekarang kita panaskan dengan tangan saya.
itu naik ya, naik terus ya. Ini untuk sensor suhunya sini, saya lepas, dia turun kembali. Oke, bisa Celsius, bisa juga Fahrenheit. Nah, itu Fahrenheit. Copot. Oke, tes selanjutnya ini kita akan coba tang ampernya ya. Tang ampere ini ada tanda sebenarnya. Nah, ini kalau bisa sih kabelnya tuh diantara ini, segaris sama ini, agar lebih akurat. Oke, nyalakan saja. Ini nggak bisa dua kabel ya, jadi harus satu kabel fase atau netral, jadi tinggal dipilih saja. Nah, ini terbaca di sini ampere rumah saya sekarang yang running sekarang adalah 7 tegangan, selain arus. Ini selain arus ya. Kita juga bisa langsung ngecek hertznya, ternyata ini 49 sampai 50 Hz ya, jadi tanpa menyentuh tegangannya, jadi bisa langsung dicek. Oke. Nah, di mode tang ampere itu probe-nya harus dilepas ya, jadi kalau nggak dilepas dia modenya mode auto yang ini. Nah, di mode tang ampere itu ada beberapa mode lagi. Yang pertama yang biasa default adalah continue, jadi dia akan menunjukkan arus ampere secara terus menerus. Terus kemudian ada hold, jadi kita memberhentikan, nge-freeze displaynya. Kemudian yang satu lagi adalah ada inrush. Inrush itu fungsinya ketika kita punya motor dengan arus besar, kita pengen tahu ketika motor pertama kali dihidupkan itu berapa tegangan ampere yang max. Nah, ini pakainya yang inrush, jadi nanti kelihatan yang pada saat peaknya itu berapa ampere di sini, itu inrush. Oke. Kemudian kita set testing yang NCV, non contact voltage. Ini kita coba tekan lebih dari 2 detik, kemudian kita dekatkan. Ini artinya ada tegangan ya di sini ya, cuma kurang sensitif ya. Itu kemudian kita cek di sini. Agak kurang sensitif. Menurut saya ini tidak bisa dipakai buat di dalam dinding sih. Saya di antara sini itu, di antara dinding saya pasti ada kabel. Nah, itu tidak terdeteksi. Nah, itu mode non contact voltage ya. Jadi kita bisa kelihatan ini ada arus atau enggak. Nah, itu. Oke, tes selanjutnya adalah alat ini, tang ampere ini, selain bisa menjadi tang ampere, avometer, kemudian tadi cek resistansi, kapasitor, temperatur, dan hertz, ternyata dia juga bisa untuk menjadi test pen. Caranya adalah masukkan probe yang merah, kemudian ini probe yang merah, tekan NCV nya selama lebih dari 2 detik. Oke, sampai ada tombol, nggak boleh terlalu dekat, sampai ada tulisan EV. Saya nyalakan dulu ini EV ini ya. Kemudian kita tes, masukkan probe nya. Kalau tidak bunyi itu artinya dia adalah netral. Kalau yang satu lagi, nah ini adalah fasenya. Jadi sama kayak test pen ya. Oke, sekarang kita coba untuk pengukuran voltase ya, voltase AC. Untuk itu kita butuh probe yang hitam. Oke,
kemudian kita colokkan ke sini. Satu lagi ke sini. Ini modenya auto ya. Nah, ini terbaca langsung 223 ya. 224, 223. Ini adalah listrik setelah stabilizer. Oke. Jadi alat ini banyak sekali multifungsinya, cocok untuk buat rumahan juga. Bisa untuk tang ampere, kemudian ada tang ampere, ada NCV dari atas ya, NCV, ini NCV, terus kemudian tang ampere. Sayangnya tang ampere hanya bisa untuk arus AC. Kemudian ada avometer, ampere, volt, terus kemudian ohm, ada continuity test, terus kemudian ada kapasitor menentukan kapasitas kapasitor, kemudian ada dioda, temperatur dan hertz, dan test pen segala. Jadi cukup multifungsi dengan alat sekecil ini, recommended banget. Oke, itu saja review saya. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan tetap enjoy your life.